Assalamualaikum, Mas Mikail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pakai baju hitam ya? Biru. Oh biru ya, sama-sama gelap lah. Apa kabar Mas? Gimana posisi Mas? Di kantor apa di rumah nih? Di rumah. Udah aman, rumah udah aman. Udah semuanya udah rapi lagi semuanya. Ya, rapi kenapa nih? Ya waktu tanggal 1 Januari itu. Ya, udah lama kan. Udah semua, udah lama semua. Mas Maya kayak suaranya agak kecil ya? Majuan. Oke. Soalnya. Oh iya. Ya, makanya habis. ini juga kalau nggak pakai headset suka agak kecil katanya Dian. Ininya suaranya. Iya Mas. Ya akhirnya kita bisa ketemu ada walaupun kita ketemuannya mesti terakhir waktu itu di ini ya di Kokas kita ya. Iya, udah tutup. Jadi ketemu akhir di sini. Ini sambil teman-teman yang lain join ya, ini perkenalkan ini salah satu anak 8 juga. Ini bahaya juga nih Mas, dari awal sampai sekarang yang 8 semua nih. Ada apa dengan SMA 8 nih? Mas Mikail kalau nggak salah 8 angkatan 2000 berapa ya? 2004 ya. Beda tipis sama saya Mas, saya 2003. Kurang kurang 10 lagi. Iya, Mas udah WFA, full WFA sekarang. Kita sebenarnya mulai WFA tuh dari pas dihimbau. Jadi sebelum kita kantor udah semuanya kerja di rumah deh, antisipasi sebenarnya. Jadi kita pikir lebih baik kita mengantisipasi daripada terjadi sesuatu sama tim kita. Jadi ya udah di rumah aja. Ya juga sih. Kantornya di mana sih Mas? Yang posisi kantor yang dekat Kokas itu kan masih ya? Di sebelah Kokas. Makanya waktu itu tinggal lari dikit dan nyampe kita waktu itu ketemu di Kokas ya. Iya, tinggal jalan. Kalau nggak salah nih ketemu Mas Mikail tuh ya kembali lagi nih ada hubungannya dengan orang nomor 1 kita di SBN, di Mas Jovi ya. Back in berapa tuh Mas? 2017 ya Mas ya, nggak kerasa ya, udah hampir 3 tahun tuh ya ketemuan kita terakhir ya. Iya betul. Kalau nggak salah waktu itu kan memang koperasi SBN mau bikin salah satu SBU consultant lah ya, atau trainer lah waktu itu. Baru kenalan itu sama Mas Mikail ya, buat teman-teman, buat ada beberapa dari tim saya nih Mas hadir pengen dengerin Mas Mikail nih. Anak muda yang udah punya company sendiri. Wah keren. Mas, tolong perkenalkan dikit dong Mas. Sekarang usaha terus sejak kapan? Ya soalnya aku tahu dulu di awal itu kan kalau nggak salah Mas Mikail dulu sempat introducing di 2017 itu meneruskan pekerjaan orang tua ya, bisnis orang tua ya. Terus kayaknya sekarang kayak ada yang berubah, ada yang beda lagi apa ya Mas? Boleh dijelasin nggak Mas? Oke. Ya jadi profesinya sebenarnya saya akuntan publik. Saya akuntan publik, konsultan pajak. Oh iya Mas, sebetulnya mohon maaf loh Mas, itu flyer yang bikin kan anakku tuh. Itu gelarmu, certificationmu nggak aku tulis semua itu. Nggak muat flyernya. Kepotong. Yang salah itu bukan. Sorry. Nggak matters lah zaman sekarang. Jangan matters ya. Iya. Jadi dulu itu kan memang saya kan orientasinya profesional. Jadi pengen jadi profesional di bidang akuntansi gitu. Yang utamanya akuntan publik. Oke. Berjalan. Jadi karena akuntan publik harus ikut sertifikasi, harus certified gitu. Jadi mau nggak mau sebanyak itu gitu. Ditempuh gitu, dan sertifikatnya juga banyak gitu. Nature dari pekerjaan gitu. Bukannya rajin atau gimana ya. Gitu. Nature-nya mau diapain lagi gitu kan. Terus kalau dulu saya memang kantor orang tua pertama yang mendirikan. Terus saya melanjutkan di tahun 2010-2011 manajemennya sampai sekarang gitu. 2010-2011 Mas ya? 2011. Oke, sorry Mas. Mas angkatan 2004, sorry nih, matematika lagi belum pas nih. 2004, saya 93, berarti umur Mas sekarang sekitar 34, 33? Ya, 33 ya, oke. 2010-2011,
kurangin 9-10 tahun yang lalu. Iya kan Mas? Iya, Gila, mudah banget Mas. Oh, udah ngambil alih dari orang tua ya. Oke. Terus ya mau gimana, karena waktu itu juga saya juga udah mulai megang beberapa proyek yang kunci, jadi jawabnya pasti kalau klien nelfonnya ke saya gitu, dan ya gitu sih. Jadi mohon maaf Mas, waktu itu nerusin usaha ayah ada hubungannya dengan kondisi ayah atau memang ayah memang pengen Mas lanjutin? Kalau boleh tahu. Mungkin lebih ini kali ya, lebih karena beda. Saya pengennya sistemnya yang baru gitu kan, menerapkan hal-hal yang baru lah gitu, yang ya udah kebetulan orang tua ya maunya mungkin terima beres, yang penting bisa dijaga pekerjaannya, terus lebih menghasilkan tentunya kan, sampai turun dong gitu. Iya. Kalau lihat 2010-2011 itu ya waktu itu kan kurang 10 lagi, kira-kira 23 tahun gitu ya Mas ya. Kira-kira ya 23-24 ya. Belum 25 lah ya waktu itu ya. 24 ya. Itu tahun itu umur saya 35 tuh Mas. Tuh saya baru memutuskan hijrah dari konsultan akhirnya ke dunia usaha. Awalnya profesi lah ya kan. Kalau di bidang saya kan memang agak unik ya. Memang sebelum usaha memang harus membangun profesinya dulu, even sampai sekarang gitu. Oke. Apa tuh Mas, gimana tuh Mas, waktu proses peralihan itu gimana tuh? Ada yang keinget nggak di 2011 itu, 10-11 itu? Pertama kali... Saya tuh udah mulai kerja sebenarnya bantuin orang tua saya dari kuliah. Jadi dari kuliah saya oke. Keuangan gitu. Ya hubungan akuntansi lah. Iya. Jadi sebetulnya udah dapat feel-nya gitu. Jadi emang udah sebelum lagi kuliahnya Mas itu di apa Mas, di ekonomi atau di mana waktu itu? Ekonomi UI. Oh, ekonomi UI. Oke. Iya. Waduh, itu jangan-jangan dosen waktu saya ambil MUI juga ngajar Mas juga kayak gitu. Iya. Itu aja sih ngajarnya. Iya, itu aja. Kayaknya 2010 saya ingat tuh Pak Renald Kasali baru balik tuh. 2003-2004. Oh iya, dia tahun 98 Pak Renald tuh baru balik dari US tuh. Ngajar kan Mas ya di FUI ya, Pak Renald? Waktu saya S2 kayak beliau itu kayak kepala MM ya, kalau nggak salah. Oh iya betul. Saya masuk MUI itu tahun 98. Batu Krismon di situ. Oke. Jadi itu waktu itu ngelanjutin usaha ayah sampai tahun berapa Mas? Apakah sampai sekarang atau sekarang udah berubah format atau gimana? Sebetulnya sekarang kita diversifikasi sih. Jadi kalau saya kan yang saya jalan itu kan kantor akuntan publik. Jadi kantor kan tradisional lah, untuk growing juga kita pasti butuh waktu, butuh tahun gitu, butuh pengalaman dan sebagainya. Dia nggak bisa eksponensial. Saya berpikir lebih ingin memberikan lebih lah buat orang lain gitu. Jadi pengen dapat kepuasan yang lebih gitu dengan memberikan peluang kerja, mungkin peluang bisnis gitu ke orang lain bisa kan gitu. Jadi that's why kenapa saya bikin konsultanku gitu. Oh, ini baru apa nggak Mas? Tahun berapa konsultanku ini akhirnya? Konsultanku apa? 2019. 2000? Oh, baru tahun lalu ya. Oke. Gitu. Tapi kayaknya sepanjang 2019 sudah sering banget denger itu ya. Ya memang kayaknya banyak kegiatan tuh ya Mas. Ada yang berbeda nggak dari format sebelumnya ya, dari ayah ini sampai ke sekarang ke konsultanku? Pada saat bridging ke sini. Beda. Jadi kalau di kantor yang utama itu kan TGSAU Partners, kita bentuknya kantor akuntan, kantor profesional. Jadi ya yang mengerjakan itu tim kita sendiri internal. Tapi kalau konsultan ini sebenarnya basically saya pengen membuat peluang kerja, karena saya melihat gini, masih minimal ruang kerja platform formal buat orang-orang yang punya pekerjaan formal.
gitu. Pekerjaan. Jadi kalau misalnya orang akuntansi, pilihannya kalau dia mau independen, apakah dia jadi profesional seperti saya, atau dia menjadi entrepreneur. Karena sekarang kan platform-platform jualan, kayak GoFood atau e-commerce, orang jualan, atau mungkin jadi salah satunya alternatifnya jadi agent seperti Mas Kemal gitu kan. Oke. Dan dia bisa independen gitu. Nah, itu kan nggak semua orang sebenarnya, kalau saya lihat terlahir dengan bakat bisa jualan gitu. Bisa persuasi ke orang gitu kan. Iya. Ada yang ya udah dia mau kerja, dia punya skillnya apa, dia mengerjakan itu gitu. Nah, sampai saya meng-create gini, kenapa sih? Pertama untuk orang-orang yang seperti itu, kemudian untuk orang-orang yang saya melihat gini, orang kalau mau kerja sekarang di platform yang ada itu informal. Ya tadi balik lagi, kalau nggak dia GoFood atau jalan atau jadi Gojek gitu. Nah, hari ini saya juga ngelihat misalnya contohnya angkatan kerja yang lulusan SMK misalnya, lulusan SMK atau lulusan D3, atau mungkin yang masih kuliah tapi juga udah bisa ngerjain akuntansi tuh. Iya. Sama orang-orang kayak gitu. Nah, saya berpikir orang-orang ini sebenarnya layak loh, nih masyarakat ini nih layak untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik gitu. Hari ini saya bikin konsultanku lagi supaya menjembatani nih orang-orang ini bisa bekerja formal, tetap dengan profesinya dia, skillnya dia, yang dia pelajarin, yang dia raih selama pendidikannya gitu. Gitu, Mas Kemal. Tapi kayaknya yang saya lihat, sepanjang saya ngelihat tuh emang timnya Mas Mikael tuh anak milenial semua ya. Kayaknya anak umur 20-an semua gitu kayaknya, di bawah 30 bahkan kalau beberapa yang saya lihat ya. Ya mungkin. Atau yang di garda depan ya, yang di belakangnya lebih muda lagi. di sebenarnya timnya juga ada yang senior juga ada, karena kan bisa berjalan dengan pikiran kita sendiri kan, kita mesti belajar, mesti dengerin juga dari yang lebih pengalaman supaya ulangi kesalahan gitu kan. Betul. Ini kan sesuai dengan judul kita hari ini, Mas. Ini kan merupakan, biasanya kan aku bikin ini kan di tiap Selasa ya. Cuman hari ini kebetulan Kamis khusus buat Mas Mikael nih, kayak Star Wars tuh ada spin-off-nya gitu. Khusus banget nih. Dan kita sebenarnya agak unik juga karena kita berdua ini kan memang kayak orang-orang yang merintis ya terlihat bidang yang berbeda gitu ya. Walaupun juga Mas juga ada di bidang taxation juga, kayaknya juga keuangan juga ya. Cuman ya mirip-mirip gitu. Mas mulai di 2010-11, walaupun beda usia 10 tahun ya kita ya. Cuman saya juga mulai juga di tahun 2010 juga. Jadi sebenarnya waktu Mas mencoba dari ayah yang walaupun waktu kuliah Mas juga udah bantu juga gitu ya. Tapi kan beda ya Mas ya, begitu udah secara formal yuk bantu gitu ya di TJAU Partners itu kan pasti beda rasanya ya. Dan seingat saya di tahun 2010 itu ya nggak ada yang bisa terlalu saya kenang ya, juga situasi juga oke-oke aja gitu ya waktu itu ya. Nah, jadi kalau saya dengar dari Mas Mikael tadi punya visi ya, bangun konsultanku ini juga bukan hanya sekedar masalah profitability and growth sebetulnya ya, lebih ke arah ya melibatkan orang-orang yang punya kapasitas yang betulnya ya mungkin bisa meledak di tempat Mas Mikael gitu ya, ketimbang bekerja sebagai ya layaknya ya yang sifatnya memang searah dengan arus ya, bukan melawan dengan arus ya gitu. Tapi kan ini kita ngomong soal kreatif, merebut peluang nih Mas ya, dan krisis is already happening now gitu, dan krisis ini juga diaminkan oleh semua orang, itu emang semuanya udah menerima gitu ya, di semua industri rasanya nggak ada yang bilang enggak gitu ya, walaupun ya sesuai dengan judul ini juga keren teman-teman nih yang ngusulin nih, judulnya nih Mas Mikael nih, jadi emang tetap aja di seberang sana ada yang justru sedang menikmati keberhasilan dia berkreatif thinking ya Mas ya. Sekarang mungkin sedang lagi peak-peaknya lagi terjadi profitability and growth di seberang sana yang kita juga nggak tahu, dan industrinya mungkin kita bisa tebak-tebak juga ya, karena sekarang juga ya kemarin juga sempat dibahas ya kayak di Alpha kemarin ya kita nggak pernah tahu ya
semua platform tatap muka virtual kayak gini kan banyak banget ya. Bahkan yang under umbrella-nya yang gede seperti Google juga ada. Tapi kenapa Zoom akhirnya ahead kan karena memang berani merebut peluang tadi gitu ya, Mas. Yeah. Kalau judulnya kayak gini, Mas, yang Mas kepikiran soal apa sih, Mas, kreatif merebut peluang ini sebenarnya di masa krisis ini? Yang Mas pikirin apa sih sebenarnya? Oke. Kalau saya sih ngeliatnya gini, sebenarnya kan kalau sebagai karena waktu saya bikin itu kan bentuknya startup dan saya konsultanku itu startup ya. Ya, jadi startup, ya apapun sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya berangkatnya dari kebutuhan gitu, dari satu permasalahan gitu kan, permasalahan yang menghasilkan kebutuhan gitu. Kemudian bagaimana kita bisa hadir untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Kenapa seperti insurance kan permasalahannya ada uncertainty di depan, kita ingin risk mitigation gitu depan. Nah sebenarnya sama pola-pola itu secara generik kan bisa diterapin ke semua hal gitu. Saya lihat sebenarnya sebagai manusia kita dengan new normal yang baru sekarang tetap kita punya kebutuhan kan, kebutuhan sosial, kebutuhan terhibur, kemudian kebutuhan mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang berubah gitu. Yang tadinya kita bisa ketemu di Kaukas ya, Mas. Dengan gampangnya. Ya kan. Kemudian kita bisa sambil jalan ke tempat hangoutnya kita bisa lihat-lihat gitu kan. Ada toko, ada barang gitu. Sementara sekarang ini kan prosesnya lebih itu menjadi hilang gitu. Nah, saya lihatnya bagaimana sebenarnya hal-hal itu tuh bisa tetap disuplai gitu, bisa dipuaskan gitu dengan gitu. Ya contohnya misalnya kalau saya di konsultanku ya, saya melihatnya peluangnya kita ada restrukturisasi, ada apa namanya efisiensi di perusahaan. Nah, kita cuma jualannya cuma pajak sama akuntansi aja, itu aja gitu. Tapi begitu saya ngeliat ini, oke, kita keluarin produk baru deh, produk Virtual Finance Manager namanya. Kalau mau hire finance manager keuangan mungkin bisa 15 juta, bisa 20 juta gitu. Betul. Belum lagi semua kuat ya, Mas ya. Bonus gitu. Iya. Saya gimana create ini, kita semua perlu efisiensi, tapi di satu sisi juga tetap perlu manajemen keuangan gitu. Oh iya, oke. Halo. Ini dari bawah. Bisa, ya udah. Terus ini. Oke. Enak. Santai. Minta itu dicas. Jadi efisiensi, makanya oke, kita create ini produk ini, orang bisa punya finance manager, bayar fleksibel, mungkin bisa bayar 3 hari 3 juta gitu, tapi tetap kebutuhan manajemen keuangannya terpenuhi, nggak perlu tarik 10 juta gitu. Dan di sisi lain juga meng-create sebenarnya orang-orang yang mungkin kena penyesuaian, kan ada orang-orang yang mungkin kerjanya 75% atau 50%, hasilnya juga disesuaikan itu. Jadi iya, banyak banget sekarang ya. Ya saya berpikir gimana sih caranya kita bisa menjadi platform yang ikut membantu lah gitu. Gitu. Iya. Dan memang kita sempat ngobrol sedikit ya, Mas. Cuma kan saya lebih banyak ngintip-ngintip di IG-nya gitu ya, dan beberapa yang ditawarkan terkait dengan aktivitas konsultanku ini ya. Cuman kalau dari nama konsultanku itu kan based on konsultan ya, Mas ya. Kebetulan saya ya walaupun udah lewat masanya ya, cuman back in 2000 sampai 2009 tuh kan saya justru memang kebalik nih, jadi konsultan dulu baru jadi praktisi gitu ya, kebalik mestinya praktisi dulu baru konsultan kayak Mas gini. Salah satu bukan isu ya, salah satu challenge consulting company itu kan generasi penerus ya, Mas ya. Jadi dia kan mengangkat orang-orang yang memang jagonya gitu. Misalnya marketing si Pak ini gitu. Saya kalau sebut nama kan nanti ini disangka promosi lagi. Jadi
jagonya misalnya pajak ini, jagonya ini. Tapi one day setelah along the way gitu, setelah mungkin 10 tahun, 15 tahun, ya mereka kan juga pasti usia bertambah ya. Market mungkin tambah banyak, cuma kan suatu saat juga nggak bisa cope dengan pandangan mereka karena mereka udah too senior gitu ya. Maksudnya dengan platform contoh lah yang namanya konsultanku ini, Mas kebayang sebetulnya akan menggather orang ke dalam suatu wadah gitu di mana akhirnya multifunction tuh gimana sih? Karena namanya kan jadi kayak muncul ide gitu. Kalau konsultanku dia kayak apakah nanti Mas ngelihatnya semacam firm atau semacam apa ya hub di mana orang-orang dengan berbagai keterampilan dan mungkin expertise itu berada, kayak gimana sih Mas ini sebenarnya bayangan ke depannya? Jatuhnya sih hub ya, jatuhnya hub. Jadi kita bilangnya jadinya nanti komunitas. Jadi orang-orang yang tadi mungkin punya skill yang sama, pola pikir yang sama, gitu. Pandangan yang berarti bisa nggak jadi bisa aja di luar taxation ya Mas ya, di luar pajak, di luar finance mungkin nggak? Kalau nantinya saya belum tahu ya. Cuma kalau belum, tapi sekarang masih ke sana dulu ya. Itu aja udah luas banget ya Mas ya. Iya. Ya karena kalau saya lihat kan memang jadi kayak semacam kayak pool of resources gitu di tempat ini ya. Dan beberapa di antaranya juga sekarang kan sudah jalan ya Mas ya. Apa yang udah dilakukan ya lebih ke arah banyak kayak training gitu kan udah jalan ya Mas ya. Beberapa waktu terakhir kan ya. Lebih sebenarnya kalau itu kita bagian dari mengenalkan kita sih gitu, bagian dari mengenalkan kita sharing yang bisa bermanfaat lah secara gitu. Jadi kebetulan saya ngobrol sama anak milenial ya Mas ya. Kalau saya kan kolonial nih ceritanya, kolonial yang berusaha berjuang ke milenial. Semakin banyak milenial. Kenapa nih Mas? Sebetulnya sedikit background ya, karena nggak usah berpanjang-panjang tentang saya, cuman perlu juga biar nanti nyambung ke nanya ke Mas Mikael ngerasain hal yang sama nggak sih. Jadi ya alhamdulillah semua lancar ya selama 10 tahun ini saya ya di awal 2 tahun pertama bangun profesi, sampai sekarang pun masih berprofesi, masih melayani, masih turun ke lapangan, masih bantu klien ya, karena ini kembalikan terkait risk mitigation ya. Begitu terjadi sesuatu klien kita masuk rumah sakit, mohon maaf meninggal dunia atau kena critical illness, pastikan kita turun ke lapangan ya, walaupun semua sistem udah betul-betul sifatnya online dan sebetulnya nggak perlu fisik kita ada di sana ya, cuman yang namanya empathy ya, customer relation kan penting ya. Cuman di 2 tahun terakhir Mas, kebetulan prinsipal kita kan salah satu perusahaan asuransi juga besar ya, yang udah 25 tahun di Indonesia ini ya. Jadi 2 tahun terakhir ini memang kebetulan karena prinsip kami ini kan agency ya, jadi kami tidak bekerja dengan prinsipal, tapi kita bekerja bersama prinsipal gitu. Mirip-mirip partnership sebenarnya, bukan mirip, malah partnership beneran gitu. Jadi memang kalau Mas Mikael ngelihat di lapangan itu bertemu dengan seorang agent yang menawarkan asuransi dari kacamata konsumen, agen ini sedang mengedukasi saya, ya kemudian nanti terlepas apakah saya aware dan saya perlu baru saya beli atau enggak gitu kan sebenarnya ya. Cuma dari kacamata kami di internal itu kan memang agen terbagi 2 gitu. Ada yang memang fokus ke profesinya, which is itu sama sekali tidak salah gitu ya. Jadi artinya memang seumur hidup mereka memang ke profesi itu. Jadi misalnya ada orang yang ahli pajak Mas gitu, ya udah jadi konsultan pajak aja, pokoknya dia nggak mikir yang lain selain ekspertis dia di pajak gitu. Dan itu pun juga terjadi sama kita karena kita sebenarnya bisa sama-sama profesi kan Mas di pajak, saya di insurance gitu. Tapi ada agent tipe kedua yang memang dia profesi dia tekuni, tapi in a way dia tahu bahwa dia tidak bisa bekerja sendirian. Karena sifatnya profesi itu kan sebenarnya membantu orang Mas ya. Jago pajak pasti bantu orang ya, polisi, lawyer, trainer, konsultan kan semuanya kan bantu orang sama ya, service pasti juga ada professional fee juga, semuanya sama ya. Nah di satu titik juga tipe agent ini yang akhirnya membuat visi yang lebih jauh. Jadi dia tidak mau, bukan tidak bisa ya, dia tidak mau bekerja sendirian karena scoping dia juga pasti tidak akan bisa melebar sejauh-jauhnya ya. Kalau kayak kita tinggal di Jakarta, scoping bisnis kita dia mungkin tidak bisa ke lintas pulau sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan gitu. Nah, jadi memang bisnis kita dengan partner kita itu jadi sifatnya agency ini memang mengembangkan distribution channel gitu. Nah, 2 tahun yang unik nih Mas, ada hubungannya dengan saya mau tanya sama Mas Mikael. 2 tahun ini prinsipal kita memang menekankan 3 tema strategis dan rasanya meledak banget ya di zaman krisis seperti ini ya gitu. Yang pertama adalah digitalisasi.
Jadi itu udah sejak 2017 sebetulnya ya, cuman akhirnya berbuah manis sebetulnya, even di masa ini ya, kalau kita semuanya bisa cepat beradaptasi dengan platform digital ini, pasti sebenarnya udah sangat nyaman kita melakukan profesi dan bisnis ini. Terus yang kedua Mas, pasar emang belum tergarap dengan baik, padahal kita tuan rumah sebetulnya bisa layak menjadi tuan rumah sendiri, yaitu pasar syariah kan. Ya terkait dengan pandangan yang memang masih belum lengkap ya, karena kan saya punya prinsip tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Jadi orang yang masih menganggap sama atau enggak mengenai risk transfer mechanism dengan risk sharing mechanism ya. Nah yang ketiga saya mau tanya sama Mas Mikail, tema strategis yang ketiga Mas itu millennials Mas. Waduh, kalau boleh sharing Mas, itu ya saya sharing sebagai orang kolonial kan, umur saya sekarang udah 40 plus. Saya nggak berani ngomong plus ya Mas ya, nanti terlalu jauh kita. Di tahun 2017 itu salah satu tema strategisnya adalah milenial, sehingga di tahun 2017 itu mau nggak mau suka nggak suka semua agensi itu memang akhirnya memang willingness-nya memang harus didorong untuk membuka gerbang terhadap anak-anak muda yang memang sebetulnya kalau ditanya bukan nggak ada interest untuk bekerja sebagai karyawan gitu Mas Mikail. Tiba-tiba kepikiran kayak Mas Mikail aja, karena Mas kebetulan dapat blessing punya ayah pengusaha ya, jadi begitu udah lulus kuliah, sambil kuliah lulus udah langsung terusin gitu. Tapi kan banyak orang-orang even mungkin seperti saya yang orang tuanya dokter ya nggak mungkin juga bisa langsung ngerjain dokter. Saya bukan dokter, saya engineer gitu kan ya. Nah di masa-masa 2017 itu partner kami ini membuka dan mengizinkan, karena di tahun 2017 ke belakang Mas, 16, 15, 14 itu kan memang paradigmanya berbeda ya. Yang namanya agent profesional di bidang financial itu kan harus orang yang umurnya ya nggak boleh, jangan terlalu tua lah Mas ya, mungkin 35-an ya, mungkin 30-an ya 30 plus lah. Dan kalau bisa pakainya rapi. Zaman kami dulu kan semua pakai dasi, di beberapa case khusus kita pakai jas loh Mas ya. Ketemu orang di rumah itu ada beberapa ya memang kita perlu itu pakai jas, karena memang semua kegiatan kami semuanya pakai jas lengkap full suit gitu ya, even sampai sekarang di ini. Nah cuman 2 tahun ini berubah Mas Mikail, nggak bisa gitu. Orang-orang yang datang ini anak-anak muda yang nggak masalah soal pakai baju gitu, yang penting